Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlan Hadi dengan NIM F1D02410058. Saya merupakan salah satu praktikan pada Praktikum Sistem Digital tahun 2024. Pada video ini, saya akan membahas rangkaian logisim yang telah saya buat untuk menjawab soal jurnal modul 5 tentang rangkaian aplikasi. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan untuk soal pertama pada jurnal modul 5, di mana pada soal tersebut kita diminta untuk membuat sebuah rangkaian dengan syarat-syarat sebagai berikut. Kita baca saja di jurnalnya. Yang pertama, kita disuruh untuk membuat sebuah rangkaian penjumlahan yang akan menjumlahkan nilai A dan nilai B dengan A0 dan B0 sebagai least significant bit atau bit paling bawah. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi dalam rangkaian di atas. Pertama, ketika tombol save ditekan, maka nilai penjumlahan akan disimpan ke dalam sebuah register 4 bit. Ketika tombol use save ditekan, maka nilai B akan diganti dengan nilai penjumlahan yang telah disimpan sebelumnya. Nilai truncate atau nilai penjumlahan yang melebihi dari 4 bit tidak akan disimpan. Namun ketika ditemukan nilai truncate, maka truncate counter akan dinaikkan. Nilai yang ditampilkan oleh result ialah dalam bentuk heksadesimal. Nilai yang ditampilkan oleh truncate counter ialah dalam bentuk desimal. Oke, langsung saja kita bahas pada rangkaian yang telah saya buat, di mana saya telah membuat sebuah rangkaian penjumlahan 4 bit. Di sini ada 4 bit. Ada beberapa elemen yang saya gunakan seperti rangkaian full adder, rangkaian multiplexer, dan rangkaian flip-flop. Pertama, kita analisa untuk rangkaian full adder, di mana rangkaian full adder biasa digunakan untuk menjumlahkan. Adapun rangkaian full adder yang digunakan adalah sebanyak 4, karena kita sedang menjumlahkan 4 bit biner A0, A1, A2, dan A3. Begitu juga dengan B0, B1, B2, dan B3. Nah, ini rangkaian full addernya telah saya buat. Kemudian di sini juga ada rangkaian multiplexer, di mana rangkaian multiplexer ini adalah rangkaian ketika input kita masukkan sebanyak 2, maka yang akan menjadi outputnya hanya satu saja, dan output dari multiplexer ini akan dimasukkan ke rangkaian full adder sebagai nilai dari input B. Karena di soal, nilai input B ini akan berubah ketika nilai use save. Ketika nilai use save ini ditekan, maka nilai B ini akan diubah menggunakan nilai save. Nilai save yang telah ditekan. Nah, di mana nilai save ini adalah nilai dari rangkaian full adder yang kita jumlahkan sebelumnya. Pada rangkaian multiplexer ini, input yang dimasukkan adalah input B dan input pada save. Karena saat save ini ditekan dan kita mulai menjumlahkan nilai yang berbeda, pertama akan kita jumlahkan nilai A ditambah B, ditemukan hasil yang ditampilkan di result. Kemudian nilai dari result ini di save. Setelah di save, ketika kita menjumlahkan lagi, maka nilai B ini akan diganti oleh nilai yang telah di save tadi. Nah, inilah tujuan dari adanya rangkaian multiplexer, agar nanti ketika kita menjumlahkan nilai yang kedua, nilai yang setelah kita save dan telah ditampilkan di result akan diganti menjadi nilai pada B pada penjumlahan selanjutnya. Sedangkan untuk A tidak kita masukkan ke multiplexer karena A dapat berubah, tidak tergantung pada nilai pada save. Nah, lanjut. Di sini yang dimasukkan ke input multiplexer adalah nilai dari yang ada pada save dan nilai input B. Kemudian full adder seperti biasa, untuk rangkaian atas dijadikan sebagai carry 0-nya. Untuk rangkaian di bawahnya sebagai carry 1, di bawahnya lagi untuk carry 2, ini untuk carry 3, dan yang terakhir adalah untuk truncate atau carry 4. Nah, truncate ini berfungsi apabila penjumlahan melebihi 4 bit. Misalnya, penjumlahan untuk bilangan yang lebih dari bilangan yang
melebihi nilai 15, maka nilai truncate ini akan digunakan. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah menemukan nilai dari full adder, pada penjumlahan full adder ini, output yang dihasilkan akan dimasukkan ke nilai key. Nilai D flip-flop, mohon maaf. Akan dimasukkan ke flip-flop D. Begitu juga dengan full adder pada bawahnya untuk carry 1, carry 2, dan carry 3. Nah, outputnya akan dimasukkan ke D flip-flop. Dan D flip-flop ini akan menjadi save-nya, yaitu untuk menyimpan nilai pertama untuk ditampilkan ke result. Nilai C, kenapa digunakan D flip-flop? Karena D flip-flop ini memiliki keistimewaan, yaitu sebagai penyimpan data, makanya digunakan D flip-flop. Setelah membahas rangkaian multiplexer, full adder, dan D flip-flop, lanjut ke truncate counter. Di mana truncate counter ini terjadi apabila nilai truncate ini berfungsi atau nilai dari penjumlahan melebihi 4 bit, maka truncate dan truncate counter akan berfungsi. Makanya nilai dari truncate counter ini dihubungkan dengan nilai truncate pada full adder yang terakhir. Adapun penyusun dari truncate counter ini adalah dua display untuk hexadesimal, 4 untuk masing-masing displaynya ada 4 flip-flop, ada digunakan 4 D flip-flop. Nah, D flip-flop karena tidak memiliki keistimewaan seperti JK flip-flop yaitu toggle, maka D flip-flop ini nilai dari key absent kita hubungkan dengan clock dan input pada D flip-flop tersebut, sehingga dia akan menjadi seperti JK flip-flop. Nah, di soal juga ditampilkan bahwa result ini ditampilkan dalam bentuk hexadesimal, artinya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sehingga di sini tidak digunakan gerbang N. Nah, untuk truncate counter ini pada soal yang ditampilkan adalah bilangan desimal. Itulah sebabnya digunakan gerbang N. Tujuan digunakannya gerbang N adalah untuk membatasi nilai maksimum. Karena bilangan desimal itu adalah bilangan 10 basis atau sampai 10. Sehingga di sini dibatasi sampai 10 saja. Yaitu untuk flip-flop bit yang menghasilkan 8 dan 2 dihubungkan dengan gerbang N. Saya kira untuk rangkaian nomor 1 seperti itu. Kita lanjut ke rangkaian nomor 2. Nah, di sini untuk rangkaian nomor 2 saya buat seperti ini. Pada soal jurnal, kita diminta untuk membuat running text. Artinya teks yang berjalan pada 7 segmen. Apabila input kita tekan 0, maka yang berjalan adalah bonjor, kata bonjor pada display 7 segmen. Sedangkan saat kita menekan 1, maka yang muncul adalah hello. Nah, langsung ke analisis rangkaian. Pertama yang perlu dibuat adalah inputnya untuk menampilkan 1 dan 0. 1 dan 0 di sini kita lihat. Nah, 1 dan 0 dan dinotkan karena kita harus menampilkan sesuatu yang bernilai 0 atau 1. Sedangkan di sini juga kita menggunakan JK flip-flop.
JK flip-flop yang bersifat toggle. Adapun fungsi dari JK flip-flop adalah untuk merubah kondisi pada display di sini. Kemudian kita juga menggunakan gerbang XOR. Apa sih tujuan dari gerbang XOR? Gerbang XOR adalah gerbang yang bernilai 1 ketika inputnya 1 atau 0 atau 0 atau 1. Sehingga di sini dia yang menjadi nilai toggle pada JK flip-flop 1, 2, dan 3 ini. Artinya nanti kalau kita mau menampilkan hello, maka di XOR ini akan berubah menjadi 1 dan ini yang akan menggantikan sifat toggle pada JK flip-flop. Demikian pula saat kita ingin menjadikannya sebagai bonjol, ini akan di XOR menjadi 1 dan JK flip-flop akan toggle dan menampilkan bonjol pada 7 display. Kita juga menggunakan gerbang AND. Gerbang AND ini adalah untuk menampilkan huruf-huruf yang kita mau pada 7 display, 7 segment display. Pertama, gerbang AND harus kita hubungkan dengan yang nilainya aktif, yang nilainya high. Di sini untuk H, key untuk JK flip-flop ketiga, key untuk JK flip-flop kedua, key untuk JK flip-flop pertama. Dan jangan lupa, karena kita mau hello ini bernilai 1, di sini kita hubungkan dengan nilai 1 yang langsung terhubung ke input di sini. Ini yang akan menampilkan hello. Demikian pula pada N yang menampilkan E, L, L, O, dan kata bonjol di bawahnya. Itulah fungsi dari gerbang N di sini. Karena kita menggunakan next state atau state. Selanjutnya adalah fungsi dari gerbang OR. Selain menggunakan N, kita juga harus menggunakan gerbang OR. Di mana OR ini terdiri dari 7 gerbang OR. Tujuan adanya 7 gerbang OR karena 7 segment display memiliki 7 LED, sehingga masing-masing OR ini adalah sebagai penampil untuk masing-masing LED pada 7 display. Untuk menampilkan H, di sini kita membutuhkan beberapa inputan dan dimasukkan ke OR yang pertama dan dihubungkan ke D flip-flop. Lagi-lagi kita menggunakan D flip-flop karena D flip-flop memiliki keistimewaan yaitu untuk menyimpan data. Artinya menyimpan apa yang disuruh oleh gerbang OR ini akan disimpan dan ditampilkan di 7 segment display. Dan juga ini merupakan gerbang OR ini merupakan penampil atau pembuat huruf-huruf di dalam 7 segmen. Demikian pula untuk E, L, L, O, B, O, N, J, O, U, dan R ini. Di flip-flop yang digunakan pada rangkaian saya sebanyak 35, yaitu untuk masing-masing 7 segmen display. Untuk masing-masing LED, maksud saya pada 7 segmen display digunakan 5 D flip-flop. Dan jangan lupa, karena kita mau running text, maka running text akan bergeser. Kita gunakan register geser. Register geser yang digunakan adalah serial input parallel output. Kenapa menggunakan itu? Karena kita mau memasukkan data secara bersama, secara serentak, secara berurutan dan ditampilkan pada 7 segmen display secara bersamaan. Misalnya untuk hello, kita memasukkan inputnya secara berurutan serial, maka hello akan secara serentak ditampilkan pada 7 segmen display. Nah, di sini sudah saya jelaskan untuk XOR, untuk gerbang AND, untuk gerbang OR, dan juga D flip-flop
dan register geser serial input parallel output atau SIPO, karena kita mau membuat running text. Saya kira itu untuk rangkaian nomor yang kedua. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, kita diminta untuk menganalisis present state dan next state, kemudian menyusun tabel keadaan state table untuk JK flip-flop, kemudian nilai J dan K yang telah kita temukan dari next state dan present state ini akan kita sederhanakan menggunakan key map. Kemudian nilai itu akan kita buat sebuah rangkaian dan kita analisis. Oke, langsung saja. Kita ke jurnal fix. Nah, ini jawaban yang telah saya buat. Pertama, kita diminta untuk tabel keadaan. Karena present state dan next state-nya ada 4. Maka JK flip-flopnya juga ada 4, yaitu JK flip-flop A, JK flip-flop B, JK flip-flop C, dan JK flip-flop B. D. Di sini kita diminta untuk mencari nilai dari masing-masing J dan K pada flip-flop A, pada flip-flop JK B, flip-flop JKC, dan flip-flop JKD. Adapun dasar atau referensi saya dalam membuat tabel keadaan ini adalah PowerPoint yang saya dapatkan pada pembelajaran sistem digital di Berajah IF. Yang perlu kita tentukan pertama adalah kita perlu melihat tabel eksitasi dari JK flip-flop dan karakteristik dari tabel tersebut. Cara menentukannya adalah pertama, kita ingin mencari nilai dari JK flip-flop yang A misalnya, JK flip-flop yang A. Nah, kita mau mencari JK flip-flop yang A. Ini merupakan referensi saya dalam membuat tabel keadaan atau state table-nya. Key untuk present state dan key T+1 ini untuk next state-nya. Dan ini tabel eksitasinya. Nanti jika kita menemukan key next state, present state, dan next state-nya 00, maka nilai J dan K adalah 0 dan don't care. Seperti yang di sini, contoh A. Nah, present state untuk A kan yang pertama 0. Dan untuk next state-nya A adalah 1. 0, 1. Di sini kita lihat tabel eksitasinya jika dia 0, 1. Maka nilai J untuk JA adalah 1 dan K untuk JK flip-flop A adalah X. Kita lihat bersama pembuktiannya. Nah, ini 1X. Demikian pula untuk JB dan KB atau JK flip-flop pada flip-flop JKB. Nilai B-nya 0, present state, dan nilai next state-nya juga 0. Kita lihat di sini jika 00. Maka nilai JK-nya adalah 0X. Kita lihat pada JKB, 0 dan X. Demikian pula untuk C. Kita lihat di sini present state-nya 0, next state-nya 1. Kita lihat di tabel eksitasi 0 dan 1. Maka nilai J dan K-nya adalah 1X. Kita lihat JC dan KC 1X. Nah, lanjut untuk D. D kan untuk present state-nya 0. Dan untuk next state-nya juga 0 untuk yang pertama. Kita lihat 00. 00 adalah 0 dan X. Kita lihat JD dan KD. JD dan KD adalah 0X. Nah, cara seperti itu diterapkan untuk nilai yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke 16.
16 input karena menggunakan 4 JK flip-flop. Maka ada 16 input dan cara itu diterapkan dengan bantuan tabel eksitasi dan karakteristik dari tabel JK flip-flop untuk present state dan next state. Sehingga kesimpulannya kita mendapatkan next state. Maksud saya state table atau tabel keadaan seperti ini. Lanjut ke B, yaitu penyederhanaan JK flip-flop menggunakan key map. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakannya? Cara penyederhanaannya sama dengan yang telah kita pelajari pada jurnal modul 1, yaitu tentang penyederhanaan key map. Kita lihat untuk JA, contoh dari JA, maka yang kita lihat adalah nilai dari JA saja. 1, 1, 1, 1, 1, 1, x, ini, hanya ini. Hanya ini saja yang kita lihat. Karena kita mau key map untuk JK flip-flop A. Pertama kita cari saat A, B, C, D-nya bernilai 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Maka JA-nya adalah 1. Nah, di sini kita taruh 1. Kemudian untuk nilai yang 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 kita lihat lagi pada tabel keadaan nilainya juga 1. Maka di sini juga kita taruh 1. Dan untuk 0, 0, 1, 1 kita lihat 0, 0, 1, 1 nilainya juga 1. 0, 0, 1, 1. Oh, mohon maaf, maksud saya 1, 1, 0, 0. Oke, mohon maaf. Mohon maaf, maksud saya 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0, kita lihat di sini tabel 1, 1, 0, 0. Nilainya X. Maka di sini kita juga menggunakan X. Demikian pula untuk input-input selanjutnya. Intinya kita melihat pada present state, nilai A, B, C, D. Kemudian yang kita lihat adalah jika kita mau mencari penyederhanaan untuk key map nilai J saja pada JK flip-flop A, maka pada JK flip-flop kita lihat JA saja. Setelah mendapatkan input, kita menggunakan cara penyederhanaan key map seperti yang dijelaskan pada modul 1. Sifat don't care ini kita masukkan dan kita membutuhkan banyak don't care, sifat don't care, sehingga penyederhanaannya menjadi lebih mudah. Karena menggunakan sum of product atau SOP, maka nilai yang kita cari adalah 1 dan X. Karena X ini juga bisa kita masukkan ke dalam penyederhanaan key map. Sehingga pada JA, nilai key map-nya semua kita lingkari atau gunakan kotak juga bisa, yaitu sebanyak 16, sehingga persamaannya adalah 1. Demikian pula untuk KA, JB, KB, JC, KC. Kita perlu melihat pada present state nilainya, kemudian meneliti pada input yang mau kita sederhanakan menggunakan key map, seperti cara untuk JA. Dan ditemukan hasil untuk KA, B absen, C absen, D absen, plus BC absen D, plus CD absen, dan selanjutnya sampai ke KD. Yang ketiga adalah kita disuruh untuk membuat rangkaian sesuai tabel yang telah disusun. Nah, kan ada 4 JK flip-flop, maka yang kita buat adalah 4 JK flip-flop. Nilai key ini kita jadikan sebagai nilai key, dan key absen ini contohnya nilai key pada A. Maka nilai key untuk JK flip-flop A dijadikan sebagai A, dan key absen pada JK flip-flop A dijadikan sebagai A absen. Demikian pula untuk JK flip-flop B, C, dan D. Penyederhanaannya kita buat
seperti hasil dari penyederhanaan KeyMap rangkaiannya. Contohnya, pada KeyMap KA, B absen, C absen, D absen. Kan ini menggunakan perkalian. Maka kita menggunakan gerbang N. B absen, kita lihat B absen, C absen, dan D absen. Kemudian juga ditambahkan dengan BC absen D. B, C absen D, dan CD absen. Nilai C, D absen. Karena ditambah dan menggunakan SOP, maka nilai dari yang sudah kita N-kan, kita sambungkan dengan gerbang OR. Kita sambungkan dengan gerbang OR. Ini untuk B absen, C absen, D absen, dan kita masukkan sebagai nilai K. Sedangkan untuk nilai J-nya, setelah kita lihat, karena nilai J-nya pada persamaan aljabar menghasilkan 1, maka nilai J adalah 1. K-nya B absen, C absen, D absen, B, C absen, D, plus C, D absen, dan dimasukkan ke K di sini. Demikian pula untuk JK flip-flop B, JK flip-flop C, dan JK flip-flop D. Sehingga kesimpulan untuk hasil analisis dari tabel tersebut adalah rangkaian tersebut menggunakan 4 JK flip-flop karena dalam state table, present state dan next state terdiri dari 4 input. Pada setiap flip-flop, nilai J dan K selalu berbeda. Hal ini didasarkan pada tabel eksitasi JK flip-flop. Setiap J dan K pada masing-masing flip-flop dapat disederhanakan menggunakan KeyMap dan diperoleh persamaan aljabar. Persamaan aljabar itulah yang diinterpretasikan dalam rangkaian di atas. Nilai output key pada JK flip-flop pertama dijadikan sebagai A, dan nilai output key absen pada JK flip-flop dijadikan sebagai A absen. Begitu juga pada JK flip-flop B, C, dan D. Hal ini didasarkan pada ciri khas rangkaian sekuensial bahwa nilai output dari flip-flop dihubungkan dengan rangkaian kombinasional. Sebagai contoh untuk JK flip-flop pertama, nilai JA dilihat dari persamaan aljabar yang diperoleh dari penyederhanaan KeyMap. Kemudian persamaan tersebut dirangkai menggunakan gerbang kombinasional dan outputnya dihubungkan ke input J pada JK flip-flop pertama. Begitu juga dengan persamaan aljabar KA yang diperoleh dari penyederhanaan KeyMap. Persamaan tersebut dirangkai menggunakan gerbang kombinasional dan outputnya akan dimasukkan ke input K pada JK flip-flop pertama. Cara seperti yang ini akan tetap sama pada JK flip-flop B, JK flip-flop C, dan JK flip-flop D. Baik. Demikian video yang dapat saya tampilkan dan saya presentasikan untuk memenuhi tugas responsi modul 5. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata-kata maupun perbuatan saya dalam menyampaikan materi ini atau menyampaikan dan menjelaskan rangkaian dari modul 5 yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.